Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga saudara-saudara saya yang saya hormati. Ada sebuah buku bagus teman-teman sekalian yang mungkin sebagian teman-teman mempunyai. Yani ini buku ini. Jadilah Salafi Sejati, atau dalam bahasa Arabnya ini Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi. Teman-teman sekalian, penting sekali untuk bagi kita menjadi bekal yang sangat bermanfaat. Pentingnya kita beragama mengikuti jejak generasi terbaik atau jejak salafus soleh. Banyak di antara kita sering mendengar sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ini tentunya 3 kurun yang disebut oleh Rasulullah SAW menjadi kurun terbaik yang mana semestinya kita atau wajiblah bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, jejak salafus soleh. Di buku ini, di bab awal, beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang penyebutan nama lain daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah yang beliau sebutkan Al-Firqah Najiyah, golongan yang selamat, At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu kelompok yang ditolong, kemudian Ahlul Hadis, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, kemudian Ahlul Athar. Di bab yang lain, buku ini juga menjelaskan tentang pengertian salaf. Terkadang teman-teman sekalian, dahulu juga saya ketika belum mendengar atau belum mengetahui tentang dakwah salaf, juga merasa asing. Apa itu salaf? Apa istilah salaf? Atau kata-kata salaf itu sebenarnya artinya apa? Kemudian dakwah salaf itu apa? Manhaj salaf apa? Salafiyun itu apa sebenarnya? Nah, di dalam risalah atau kutaib ini dijelaskan tentang definisi salaf secara etimologi atau secara bahasa, kemudian juga definisi salaf secara terminologi atau secara syar'i. Secara etimologi misalnya dijelaskan singkatnya adalah pendahulu. Secara bahasa salaf artinya pendahulu, yaitu orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului kita. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau istilah syar'i, ya tentunya yang dimaksud as-salaf adalah mereka para generasi terbaik tersebut, yaitu di kalangan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi as-salaf atau as-salafus soleh. Oleh karena itu, tentunya kita wajib mengikuti generasi salafus soleh, yaitu generasi terbaik. Dalam hal apa? Ya dalam hal tata cara beragama mereka. Tentunya kita tidak mengikuti dari sisi yang lain karena tentunya berbeda zaman, namun kita mengikuti metodologi atau tata cara beragamanya mereka. Kemudian beliau musannif atau penulis juga menyampaikan di dalam babnya salah satunya adalah dalil tentang wajibnya mengikuti salafus soleh dan komitmen dengan madhab mereka. Antara lain, ayat yang dibawakan sebagai dalil pertama yaitu surat Al-Luqman ayat 15. Attabi' sabila man anaba ilayya. Yaitu, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan juga di sini terjemahannya yaitu surat An-Nisa ayat 15 yang kita sering mendengarnya. Dan barang siapa yang menentang Rasul yaitu Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Kemudian juga penulis membawakan dalil tentang landasan berpijaknya kita di atas madhab salafus soleh, yaitu surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Terjemahnya adalah, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. 3 dalil ini
teman-teman sekalian tentunya sering teman-teman sekalian mendapat penjelasan dari dalil-dalil ini. Oleh karena itu, memperdalam dari atau untuk murojaah ilmu tentunya sangat manfaat buku Jadilah Salafi Sejati atau Kun Salafiyan ala Jaddah. Agar kita tidak merasa asing mendengar istilah salaf, salafi, dakwah salaf, salafus soleh, dan juga manhaj salaf. Agar kita tidak asing, bekali diri kita dengan ilmu yang mencukupi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, motivasi untuk semangat membaca dan membekali diri dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.